Sobat semuanya, tentunya bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahun-tahun sebelumnya, di sini kita menantikan untuk dibuka pendaftaran P3K Guru tahun 2024, entah itu P1, P2, P3 maupun juga P4 atau pendaftar baru. Kita bersama-sama menantikan kapankah untuk jadwal pendaftaran P3K Guru 2024. Nah, di sini nanti seluruh honorer seperti yang akan diangkat ya, baik itu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Cuman di sini nanti kita masuk kategori yang mana nih? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu sepertinya guru honorer P1 ini nanti akan masuk P3K paruh waktu, teman-teman. Kira-kira bagaimanakah dengan P2, P3 dan juga P4 serta seluruh honorer, apakah juga akan masuk P3K paruh waktu? Ini kita akan berikan update informasi terbaru, sinyal kuat dari Kemenpan RB kepada seluruh honorer. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Kemenpan RB beri sinyal P1 masuk P3K paruh waktu. Nah, ini kira-kira bagaimanakah persyaratan dan juga mekanismenya? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memberikan sinyal soal pengangkatan P3K paruh waktu. Pengangkatan P3K waktu ini juga menyasar guru prioritas 1 atau P1, teman-teman. Dalam pertemuan guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GLP P3K Lampung Selatan atau Lamsel dengan PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja, sudah terungkap pengalihan ke P3K paruh waktu. Abbas Subagja menyampaikan bagaimana upaya pemerintah pusat ini agar daerah mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan amanah dari Presiden Jokowi menghapuskan status honorer di Indonesia pada tahun 2024. Kemudian Abbas Subagja juga mengungkapkan untuk penyelesaian guru P1 itu terbagi ke dalam 3 tahap yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN di daerah masing-masing. Jika dalam satu tahap seleksi tidak harus dilaksanakan 3 tahap ya. Jika dalam satu tahap selesai, tidak harus dilaksanakan 3 tahap. Namun bila dalam 1 tahun ini daerah masih belum menuntaskan atau mengakomodasi guru P1, dikhawatirkan akan ada regulasi guru paruh waktu. Jadi sangat jelas pesan Kemenpan RB tentang P3K ini. Kalau diakomodasinya tahun ini masih P3K penuh waktu, tetapi bila diangkat di atas tahun 2024, ya jadi P3K paruh waktu, kata Koordinator Wilayah Korwil Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu Bapak Volkan Gaviria. Di Lampung Selatan sendiri tambahnya cuma 5 mata pelajaran atau mapel yang dibuka, yaitu Pendidikan Agama Islam atau PAI, Guru Kelas, Bimbingan Konseling, Penjas, dan juga Matematika. Dan sayangnya sampai hari ini Kabupaten Lamsel sangat tertutup dengan informasi mengenai arah kebijakannya dalam penyelesaian sisa guru lulus passing grade atau PG seleksi P3K 2021 atau prioritas 1 P1. Dan hal itu menambah kekhawatiran dirinya bersama kawan-kawannya yang berstatus prioritas 1 atau P1. Jika tidak terakomodasi tahun ini, otomatis mereka akan masuk pada pengangkatan P3K paruh waktu. Sebelumnya pada tanggal 15 Mei 2023, GLPG P3K telah bertemu Bupati Lamsel Haji Nanang Ermanto. Saat itu Bupati Nanang menyampaikan kondisi keuangan daerah sehingga hanya mengusulkan kuota 120 P3K guru pada seleksi 2023. Ketidakmampuan Pemda tersebut, ujar Volkan, karena Pemkab Lamsel ini mengkhawatirkan tidak ada transfer dana alokasi umum atau DAU untuk penggajian di tahun 2024, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengadaan ASN tahun 2024 yang terdiri dari PNS dan juga P3K, di sini untuk urgensinya itu urgensi pemenuhan kebutuhan ASN 2024 setidaknya di sini ada 5, yaitu yang pertama belum terpenuhnya kebutuhan layanan dasar yaitu guru dan juga tenaga kesehatan. Artinya guru ini masih sangat diperlukan ya di tahun ini. Kemudian rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional.
kemudian penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa pada salah satu pasal di Undang-Undang ASN ini disebutkan bahwa untuk honorer ini nanti harus diselesaikan pada tahun 2024 ini, tepatnya pada bulan Desember, yaitu batas maksimalnya. Nah, kemudian untuk pemenuhan talenta digital ini untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. Maka disinilah dibuka yaitu kesempatan bagi talenta digital baru atau fresh graduate melalui rekrutmen CPNS. Artinya untuk tenaga honorer termasuk juga guru honorer dan juga termasuk guru honorer P1 ini nanti akan mengikuti P3K, yaitu dituntaskan pada tahun ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat memang di tahun 2024 nanti di sini nanti akan terdapat yaitu 3 periode seleksi, yaitu periode 1, kemudian ada periode kedua, kemudian ada periode yang ketiga. Kemudian berdasarkan dari informasi yang kita kutip dari Kemenpan RB tadi juga membenarkan bahwasanya untuk seleksi CASN 2024 ini nanti akan dibuka 3 tahap, yaitu seleksi tahap 1, tahap 2 dan juga seleksi tahap 3. Yang mana di sini nanti skemanya untuk yang rekrutmen P3K termasuk juga untuk yang P3K guru, maka di sini nanti akan diangkat yaitu menjadi P3K penuh waktu ataupun nanti menjadi P3K paruh waktu. Kalau misalkan di tahap 1 ini nanti P3K yaitu untuk yang teman-teman P1 itu sudah lulus semua, maka mereka akan selesai pada periode 1. Kalau misalkan periode 1 itu P1 belum selesai, maka akan dilanjutkan di periode yang kedua. Kalau misalkan periode yang kedua sudah selesai, kita sampai di sini. Kalau misalkan belum selesai, maka akan dibuka di periode yang ketiga. Itu nanti batas untuk teman-teman bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, P3K penuh waktu kalau misalkan kita terangkat di tahun 2024, entah itu periode 1, periode kedua maupun juga periode ketiga ya. Namun kalau misalkan di tahun 2024 entah itu periode 1, periode kedua maupun juga periode ketiga, P1 ini enggak tuntas, maka nanti akan diselesaikan setelah tahun 2024. Nah, setelah tahun ini tentunya nanti terpaksa ini kita harus masuk menjadi P3K yang paruh waktu ya. Meskipun untuk P3K penuh waktu dan juga paruh waktu di sini dari segi pengakuan ini sama, yaitu sama-sama diangkat oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian dan juga memiliki nomor induk pegawai atau NIP secara nasional yang dikelola oleh BKN. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Kalau misalkan kita cek ya pada definisi yang ada di sini yang disampaikan oleh Kemenpan RB bahwasanya untuk yang P3K penuh waktu tentunya kita mendapatkan hak atau gaji tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga untuk jam kerja pun juga sama dengan ASN pada umumnya. Sedangkan untuk P3K paruh waktu di sini nanti bekerja kurang dari jam kerja instansi dan juga jam kerja dari pegawai ASN ya. Semoga saja nanti entah kita itu diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu, marilah kita sambut dengan gembira dan kita syukuri teman-teman.